SOP ketukan tartil pada hamzah wasol. Hamzah wasol, apa itu hamzah wasol? Kita lihat penampakan berikut ini. Inilah hamzah wasol. Hamzah wasol adalah simbol serupa huruf alif, namun ada tambahan kepala shad di atasnya. Itulah hamzah wasol. Jadi hamzah wasol adalah simbol, ya, menyerupai huruf alif dengan tambahan semacam kepala shad di atasnya. Nah, simbol ini kita hanya akan jumpai di Al-Quran Rasm Al-Utsmani, Quran terbitan Madinah, ya. Kita yang biasa menggunakan Al-Quran Imla'i atau terbitan Indonesia tidak pernah menjumpai tanda ini. Jadi memang, ya, tanda ini dimunculkan hanya di Quran Rasm Al-Utsmani. Sekaligus ini menjadi ciri khas, ya, kalau Anda mau mencari Al-Quran Rasm Utsmani, lihat adakah hamzah wasolnya bentuk seperti ini. Lihat Bismillahirrahmanirrahim, di sana ada kata Allah. Lihat pada kata Allah, ya, A-nya kalau bentuknya seperti ini, alif menyerupai tambahan alif dengan tambahan kepala shad di atasnya, berarti itu adalah Al-Quran Rasm Al-Utsmani. Gampang kan nyarinya? Ya. Nah, simbol ini padanya tidak ada tanda baca. Ya, tidak ada tanda baca. Nanti dia akan dibaca, ya, dengan lihat posisinya. Tidak ada tanda bacanya, tapi kalau dibaca dia melihat posisinya. Dalam sebuah kata, posisinya seperti apa, itu menentukan tanda bacanya. Nah, pembahasan kali ini memberikan pembekalan kepada Anda agar bisa membaca hamzah wasol secara tepat. Hamzah wasol, alif dengan tambahan kepala shad di atasnya. Tanda kepala shad di atas alif itu sebetulnya instruksi buat kita. Ya, seolah-olah dia mengatakan kepada kita, abaikan aku. Jangan ketuk aku, jangan baca aku, kecuali aku ada di awal bacaan. Jadi tanda kepala shad itu adalah suruhan mengabaikannya, kecuali posisinya ada di awal bacaan. Oh, berarti kalau dia ada di awal bacaan, suruh dibaca, ya. Kalau dibaca, ya otomatis diketuk. Ada bunyinya, dibaca, diketuk di awal bacaan. Nah, kalau posisinya di tengah, bukan di awal, abaikan, ya. Kalau diabaikan berarti jangan dibaca, jangan diketuk. Tentunya juga tidak ada bunyinya. Abaikan kalau di tengah. Kalau di awal dibaca, di tengah abaikan. Ya. Nah, ketika dia ada di awal bacaan, pertama baca nih, ketemu dengan model hamzah wasol seperti ini, baca. Nah, bunyinya mungkin A, ya, mungkin juga dia berbunyi U, mungkin juga dia berbunyi I, bergantung posisinya dalam sebuah kata. Ya, dia akan dibaca A apabila satu paket dengan lam. Dia terletak satu paket dengan lam. Maksudnya gimana? Habis hamzah wasol, Anda baca nih. Pertama baca ketemu hamzah wasol. Setelah itu muncul huruf lam. Itu yang disebut dengan satu paket dengan lam. Nah, ketika ada temannya lam setelah hamzah wasol ini, maka dia dibaca A. Ya. Dia mungkin dibaca U. Ya, kondisinya apabila tidak ada lamnya, tidak satu paket dengan lam. Berarti setelah hamzah wasol ini bukan huruf lam, ya. Huruf apa aja selain lam tidak sepaket dengan lam, ya. Setelah hamzah wasol bukan lam. Nah, kalau habis hamzah wasol bukan lam, bacanya gimana? Lihat huruf ketiga, ya. Kalau huruf ketiganya itu bertanda dhammah, yang tambahan U itu di atas, ya, kayak toge. Nah, huruf ketiganya ada dhammahnya, berarti hamzah wasol di awal dia dibaca U, ngikutin huruf ketiga. Nah, ketika huruf ketiganya bukan dhammah, bukan U,
Bukan dhammah artinya dia mungkin fathah, dia mungkin kasrah. Hamzah wasol di awal bacaan dibacai. Gitu ya. Nah, jelas? Baik. Nah, berikutnya sekarang adalah kita akan mencoba simulasikan teknik membaca dan mengetuk hamzah wasol yang berbunyi bukan A, yaitu hamzah wasol berbunyi U atau berbunyi I. Kondisinya gimana? Kondisinya adalah bersamanya tidak dalam, tidak satu paket dengan huruf lam. Nah, ketika tidak ada huruf lam sesudah hamzah wasol, kuncinya ada di huruf ketiga. Ya, hitung huruf ketiganya apa. Bila huruf ketiganya bertanda dhammah u, maka hamzah wasol dibaca u. Apabila huruf ketiganya bertanda bukan dhammah, bukan u, maka hamzah wasolnya dibaca i. Tolong ini dihafalkan, ini sangat penting ya, karena kita akan selalu membaca dengan menggunakan mushaf Rasm Al-Utsmani. Nah, ketika hamzah wasol ini muncul, bersamanya sudah itu pasti dia akan dihadapkan dengan tanda sukun atau tanda tasdid. Nah, kali ini kita akan coba dulu ya hamzah wasol yang bertemu dengan simbol sukun. Nah, ini sekedar rumus saja. Hamzah wasol saya ketemukan dengan huruf bukan lam. Ya, kolom 1 hamzah wasol dibaca u. Kenapa u di situ? Ut, ya. Kenapa u? Karena mengikuti huruf ketiganya lam yang bertanda dhammah. Kolom 2 dibaca it. Kenapa berbunyi i bukan yang lain? Karena mengikuti huruf ketiga lam yang bertanda bukan u, kasrah. Ya. Kolom ketiga hamzah wasol dibaca it. Kenapa i bukan yang lainnya? Karena ngikut huruf ketiga yang bertanda bukan u, awas ya, bukan u loh ya. Nah, fathah. Nah, yang kolom keempat mengulang yang tadi, dia dibaca berbunyi a, jadi al. Karena apa? Dia satu paket dengan lam. Ingat ya? Ingat itu, ini rumus saja. Nah, saya nggak isi suara ini. Ini hanya kiat saja. Nah, lagi kolom 1 berbunyi u, ketemu sukun ut jadinya karena ngikut huruf ketiga dhammah. Dibaca i karena ngikut huruf ketiga bukan u, kasrah. Ya. Dibaca i ya karena mengikut huruf ketiga bukan u, ya, bukan u, fathah. Nah, dibaca a karena iya satu paket dengan lam. Nah, udah pinter ya Anda ya. Udah pinter. Nah, baik, kita akan simulasikan. Tentunya nanti ketika simulasi betulan ya kita harus baca dengan runut rata kanan ke kiri, tidak tertinggal satupun dan tidak tersendat kecuali di posisi wakaf ya. Nah, kemudian ini contoh ya hamzah wasol yang dipertemukan dengan tasdid. Hamzah wasol dibaca u atau i. Ingat lagi kondisinya nggak ada lam. Dibaca u kalau huruf ketiganya dhammah. Dibaca i kalau huruf ketiganya bukan dhammah. Bisa fathah, bisa kasrah. Dibaca i huruf ketiganya bisa fathah, bisa kasrah. Yang penting bukan u. Ya. Kita akan simulasikan hamzah wasol yang bertemu dengan tasdid. Perhatikan ya, di baris pertama ada huruf biru ya, yang semula sukun kemudian berpindah menjadi tasdid. Sehingga dia yang semula sukun polos, ditinggal oleh sukun karena menjadi tasdid pada huruf berikutnya. Nah, huruf yang polos itu, yang warna biru itu tidak diketuk. Karena bacanya langsung menuju ke tasdid, ya. Kolom 1 dibaca apa ini? Ut, langsung ke tasdid. Karena ngikutin huruf ketiganya dhammah. Kolom kedua dibaca it. Karena ngikutin huruf ketiganya dibaca bukan u, bukan dhammah. Ya. Kolom ketiga dibaca it. Karena ngikutin huruf ketiganya yang bukan u, fathah. Kolom keempat dibaca a karena bersama lam, walaupun lamnya hangus oleh tasdid. Nah, seperti itu ya. Ini juga ut, ngikutin huruf
ketiganya yang bertanda dhammah. Mana huruf ketiganya? Tu. Kok tuh? Iya, karena kita udah tahu kemarin sudah disampaikan bahwa huruf bertasdid adalah huruf ganda. Ya, di situ berarti huruf pertamanya hamzah wasal, huruf keduanya ta sukun, dan huruf ketiganya ta dhammah. Makanya kita ngikutin tu-nya, ya. Hamzah wasalnya dibaca u. Yang ini dibaca it. Ngikutin huruf ketiganya yang bukan u, kasrah. Yang ini dibaca it. Ngikutin huruf ketiga yang bukan u, fathah. Yang ini dibaca at. Kenapa? Karena satu paket dengan lam. Sekalipun lamnya hangus, ya, merger dengan huruf ta. Kemudian dia terhapus oleh tasdid pada huruf ta, gitu ya. Nanti kita praktekkan dengan runut, tertib, intervalnya sama, tidak tertinggal satu simbol pun, ya. Kemudian tidak tersendat kecuali di posisi wakof. Itu dia tentang hamzah wasal. Kita udah kenali simbolnya, yaitu simbol berupa alif dengan tambahan kepala shad di atasnya. Itu instruksi agar diabaikan kecuali di awal. Jadi kepala shad itu maksudnya adalah baca ketika di awal saja, abaikan ketika di tengah. Nah, nilainya 1, ya, 1 ketika dibaca. Kalau nggak dibaca di tengah, ya diabaikan. Cara mengetuknya, ketuk hamzah wasalnya, karena dia melekat, nilai 1 melekat pada hamzah wasal. Nah, kita saatnya mensimulasikan teknik membaca hamzah wasal yang berbunyi u dan i, karena nggak ada lamnya, ya. Kuncinya kalau nggak ada lamnya, lihat huruf ketiga, u atau bukan. Huruf ketiganya u, hamzah wasal dibaca u. Kalau huruf ketiganya bukan u, bisa kasroh, bisa fathah. Hamzah wasalnya dibaca i. Jangan lupa itu penting, rumus, ya. Kita akan baca, simulasikan, ya. Jangan lupa munculnya simbol-simbol yang lain. Nah, satu lagi, kalau setelah hamzah wasal itu nanti tasdidnya adalah pada nun dan mim, maka tasdidnya jangan lupa diketuk berapa? 3. Ut, lu, it, li, it, la, al, tat, la, ut, tu, it, ti, it, ta, al, tat, ta. Ut, tu, it, ti, it, ta, at, tat, ta. Ut, tu, it, ti, it, ta, at, tat, ta. Unnu, inni, inna, annanna. Ummu, immi, im